Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Arizki Eka Putri dengan NIM 102200029 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Yang saya hormati Ibu Dr. Rohmah Maulidia Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam beserta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi pemikiran ekonomi Islam dari beliau Abu Ubaid Al-Qasim. Sebelumnya, mari kita mengenal siapakah Abu Ubaid Al-Qasim itu. Beliau memiliki nama lengkap Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah, Khorasan, sebelah barat laut Afghanistan. Pemikirannya di bidang fikih dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Pada usia 20 tahun, beliau merantau ke berbagai kota seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu apa yang beliau pelajari? Antara lain ilmu yang beliau pelajari ialah nahwu, shorof, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, Gubernur Thogur Thabit Ibnu Nasir Ibnu Malik yang memimpin pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengangkat Abu Ubaid sebagai qadi atau hakim di Tarsus hingga tahun 210 Hijriah. Beliau menetap di Mekah pada tahun 219 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai riwayat hidup dari Abu Ubaid Al-Qasim selama dia menjabat sebagai qadi dan sebagainya. Abu Ubaid merupakan seorang muhadis atau ahli hadis dan fuqaha al-Qadaris. Kiprahnya selama menjadi qadi di Tarsus sangatlah luar biasa. Beliau memiliki kinerja yang sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan kemampuannya dalam menangani kasus pertanahan dan perpajakan yang sangatlah rumit lah, bisa dikatakan seperti itu. Dia juga seorang translator atau penerjemah bahasa Persia ke bahasa Arab dalam studi terjemah kitab-kitab. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i serta ulama Suriah lainnya. Pada masa ia menjadi qadi di Tarsus, karena ia sering mengutip pendapat Amr dalam kitab Al-Amwal. Nah, hal ini antara lain dapat ditelusuri dari pengamatan yang dilakukan Abu Ubaid terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karya dari Abu Ubaid Al-Qasim. Karya dari Abu Ubaid yang fenomenal ialah kitab Al-Amwal yang pembahasannya fokus pada masalah keuangan publik atau public finance. Nah, meskipun mayoritas membahas mengenai permasalahan administrasi pemerintahan, kitab Al-Amwal ini merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu Ubaid yang menekankan beberapa isu mengenai perpajakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab ini memberi informasi yang sangat urgent mengenai kesuksesan pemerintah dalam meregulasikan berbagai kebijakan seperti keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam membangun sistem perpajakan yang islami serta memberi kemaslahatan sosial. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yakni pemikiran ekonomi dari Abu Ubaid Al-Qasim. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Di samping itu, beliau juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara seperti fai, humus, sedekah, dan zakat wajib dikelola negara dan mengalokasikannya kepada masyarakat.
Menurut beliau, uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value dan sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Beliau berpandangan bahwasanya hanya dinar dan dirham yang layak digunakan sebagai alat tukar. Karena apa? Karena memiliki nilai yang stabil, sehingga bisa menghindari arus inflasi yang berakibat buruk bagi perekonomian negara. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.